Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Prayogi Wareska Dianto. Saya adalah guru di SD Jember Kidul 04 dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor NIM 241056666015. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran. Praktek pembelajaran ini akan saya lakukan pada kelas 6 dengan materi rangka, otot, dan sendi. Berikut uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, apakah ada hari ini yang temannya tidak masuk? Ada. Siapa? Nabi. Itu Abi. Oke, nanti kita akan cari tahu bagaimana karena Pak Yuki belum dapat kabar sampai hari ini tentang keadaannya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, untuk pemimpin, monggo silakan untuk dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib. Silakan untuk dipimpin teman-temannya. Pak. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sekarang kita hafalkan 1, 2, 3, 4. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi. Kalian masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Bahwasanya kita kemarin sudah belajar materi tentang rangka itu apa, sendi itu apa, dan juga tentang otot. Ya, yang kita akan dalami lagi hari ini, perjelas lagi dari Pak Yuki bahwasanya apa sih penjelasan lebih dalam tentang rangka, sendi, dan otot. Nah, Pak Yuki punya pertanyaan untuk kalian. Pernah nggak kalian itu merasakan sakit entah itu pada bagian tubuh kalian? Pernah? Di mana contohnya? Contohnya di mana? Angkat tangan. Di mana? Di kaki. Kaki. Kenapa Zain kok bisa sakit sampai kakinya sakit itu kenapa? Waktu sedang apa? Waktu latihan silat dan jatuh. Ada yang lain? Waktu apa? Bagian mana yang sakit? Kaki. Waktu sedang latihan bola. Oke. Nah, itu hubungannya semua ada dengan otot dan sendi, juga dengan rangka dari tubuh kita. Nah, jadi apa yang kita miliki itu salah satunya adalah tulang, otot, dan sendi dalam tubuh kita. Nah, kita juga bisa bergerak bebas seperti ini
itu dikarenakan adanya tulang, otot, dan sendi itu sendiri. Nah, dari otot, tulang, dan sendi itu juga kita harus tahu bahwasanya apa sih pentingnya nanti kalau kita menjaga kesehatan dari otot, tulang, dan sendi itu. Ya, kita akan pelajari hari ini. Oke, kita perhatikan di depan. Selamat datang belajar di kelas. Oke. Nah, perhatikan di sini. Apa itu sistem rangka? Kalian bisa buka bukunya di halaman berapa kemarin? Di bab 1 halaman 2, rangka, sendi, dan otot, aktor di balik hidup tubuh kita. Nah, apa sih rangka? Rangka adalah sistem kerangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung, berperan dalam menopang tubuh, melindungi organ dalam, serta membantu gerakan dan pembentukan sel darah. Ya, jadi fungsi sistem rangka salah satunya itu adalah untuk menopang tubuh. Ya, selain menopang tubuh juga untuk melindungi organ tubuh kita. Contohnya seperti jantung sama paru-paru. Ya, itu salah satu organ yang penting yang dilindungi oleh tubuh kita. Oleh siapa? Oleh tulang. Ya. Lalu juga untuk membantu kita bergerak dan juga untuk membentuk tubuh kita. Ya. Jadi tubuh kita terbentuk itu dikarenakan adanya tulang. Pembentukan sel darah. Di sini dijelaskan bahwanya serta membantu gerakan dan pembentukan sel darah. Jadi yang membantu untuk pembentukan sel darah itu ada di tulang belakang, di bagian sumsum tulang belakang. Itu nanti akan dijelaskan lagi oleh Pak Yogi di belakang. Selanjutnya, dalam perhatikan, rangka tubuh manusia kalau kita kategorikan itu terdiri dari 3 bagian, ya, rangka kepala, rangka badan, dan rangka gerak. Untuk rangka gerak sendiri, di sini Pak Yogi hanya memakai contoh tangan, tapi sebenarnya rangka gerak itu ada 2, tangan dan juga kaki, betul sekali. Jadi rangka gerak nanti itu ada tangan dan kaki. Kita masuk ke bagian rangka kepala. Sesuai yang dijelaskan oleh buku di sana, ya, rangka kepala di situ adalah berfungsi tulang rangka kepala melindungi otak dan organ indera seperti mata, telinga, dan hidung. Ya, di tulang tengkorak ini ada berbagai macam tulang. Ya, ada berbagai macam tulang. Kalau kita lihat di sini ada tulang dahi, biji, air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas dan rahang bawah, tulang tengkorak, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Ya, seperti yang kalian ketahui sebelumnya, Pak Yogi pernah sedikit menyinggung tentang pelajaran ini, ya, bahwasanya kalau kalian perhatikan di sana itu ada banyak sekali. Dan tulang tengkorak ini termasuk salah satu tulang yang sangat keras pada tubuh kita. Karena apa yang dilindungi juga termasuk adalah sesuatu hal yang penting. Apa yang penting yang dilindungi? Apa? Otak. Ya, yang dilindungi oleh rangka kepala itu adalah otak. Ya, termasuk salah satu bagian dari tubuh kita yang penting. Ya, selain dari jantung dan paru-paru itu tadi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, salah satu hal yang nanti akan membentuk tubuh kita juga itu adalah tulang hidung sama tulang pipi. Ini juga akan membentuk dari wajah face kita. Ya, yang membedakan kita itu karena bentukan dari tulang hidung sama tulang pipi. Terus sama tulang rahang atas dan rahang bawah. Nah, kalau zamannya kalian mungkin tahunya itu apa? Yang begini-begini. Apa itu? Ewing. Ya, apa itu? Ewing gitu ya. Jadi itu yang apa namanya? Yang mempengaruhi dari pola pembentukan dari wajah kita sendiri. Jadi makanya antara kalian meskipun laki dengan laki wajahnya berbeda. Ada yang terlihat bulat, ada yang terlihat tirus, ada yang terlihat tembem dan mungkin lain sebagainya. Ada yang terlihat melingkar wajahnya ya. Dan jadi itu yang mempengaruhi dari pembentukan wajah kita. Kita lanjut pada rangka badan. Nah, di rangka badan ini juga ada banyak sekali rangka, ada banyak sekali tulang. Mohon maaf. Yang kita lihat dari atas ada tulang leher, tulang selaka, tulang dada, tulang rusuk,
tulang belakang, tulang belang, tulang panggul, tulang pinggang, tulang kerangkang, tulang ekor, sama tulang paha. Ya. Rangka badan itu gunanya adalah untuk menyokong tubuh dan melindungi organ-organ yang vital seperti jantung dan paru-paru yang tadi awal sudah dijelaskan oleh Pak Yogi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan juga, kita perhatikan dari atas. Untuk tulang leher itu gunanya adalah untuk menopang kepala. Ya, jadi tulang leher gunanya itu adalah untuk menopang kepala. Jadi kepalanya biar tidak bisa jatuh. Jadi ditopang sama yang namanya tulang leher. Terus juga ada tulang dada sama tulang rusuk yang tadi sudah dijelaskan, fungsinya sudah terlihat bahwasanya untuk melindungi apa contohnya? Jantung dan paru-paru. Terus ada tulang belakang ini salah satu fungsinya kalau kita perhatikan tulang belakang ini ya. Jadi tulang belakang kalau kita pelukan kerangka itu ada di belakang sini terlihatnya. Bukan dari depan, tapi dari belakang sini. Ya. Itu gunanya adalah untuk menopang tubuh kita. Ya, jadi topangan tubuh kita bisa berdiri tegak itu karena adanya tulang belakang. Dan juga tulang belakang ini terdiri dari saraf-saraf yang sangat penting. Karena tulang belakang itu akan langsung nyambung pada otak. Ya, jadi pengaruhnya tulang belakang juga besar. Ya, kepada otak. Jadi ada saraf karena ada banyak sekali saraf di sana. Terus tulang panggul ini tulang panggul atau tulang paha dari sini, kerangka sama tulang paha ini. Itu gunanya adalah untuk melindungi organ bagian bawah sama untuk tempat menempelnya tulang paha. Jadi ini ya, tulang pinggang ini sama tulang dari sini. Itu gunanya adalah untuk menempelnya tulang paha. Ya, untuk menempelnya tulang paha sama melindungi organ tubuh bagian bawah. Jadi fungsi utama, kalau kita bicarakan fungsi utama dari keseluruhan rangka badan, fungsi utamanya itu adalah untuk menyokong tubuh atau untuk menopang. Menyokong itu menopang. Jadi supaya kita itu bisa berdiri tegak. Oke, sampai sini kita lanjutkan. Nah, ini seperti yang tadi bilang bahwasanya untuk rangka anggota gerak itu ada dua, ya, ada jari dan juga kaki. Untuk jari kita perhatikan di sini ada 4. Ada tulang jari tangan, tulang pergelangan, tulang pengupil sama tulang hasta. Ya. Kalau kita bicara tulang nantinya itu tulang itu sebenarnya ada bahasa lainnya. Nah, nanti itu karena Pak Yus kasih catatan tersendiri kalian. Oke, jadi biar bisa kalian pelajari lebih lanjut. Untuk di bagian kaki itu ada tulang temurun lutut. Tulang temurun lutut itu kalau kita bilang apa? Dengkul. Ya, itu tulang temurun lutut. Terus ada tulang kering sama tulang betis di bagian bawah. Jadi hampir sama kayak tulang pengupil sama tulang hasta di bagian tangan. Ini ada terdiri dari 2 tulang. Nah, di bagian bawah juga sini kaki, ya, itu ada terdiri dari 2 tulang. Tulang betis sama tulang kering. Di sambungannya antara antara kaki dengan tulang kering dan tulang betis itu, di situ ada tulang pergelangan. Nah, ini kalau kita bisa bilang daerahnya di daerah mata kaki. Tahu mata kaki? Tahu. Nah, itu. Terus di bagian bawah itu ada tulang telapak, kalau kita bilang itu tumit, ya, sama tulang jari kaki. Tulang jari kaki seperti yang dibilang sama jari-jari. Ya. Jadi rangka anggota gerak itu peran pentingnya seperti untuk berjalan, berlari sama mengangkat benda. Jadi tangan. Nah, tangan itu gunanya untuk menyengkram, ya, menyengkram sebuah benda atau untuk mengangkat sebuah benda, ya. Terus untuk kaki bagiannya untuk kita berjalan, berlari, bahkan kita untuk melompat, ya. Ayo akan kasih sedikit ini untuk tulang pengupil, ya. Tulang pengupil itu sebutannya juga adalah tulang radius. Kalau tulang hasta itu sebutannya adalah ulna. Ya, sebutan lainnya itu tulang radius sama tulang ulna. Ya. Nah, ini dari keseluruhan yang kita pelajari tadi, bahwasanya fungsi dari rangka itu
ada 6 kesimpulan fungsi sebagai tempat menetapnya otot, ya, membentuk postur tubuh, tempat menyimpan mineral, ya. Jadi mineral ini nanti hubungan mineral itu air, ya. Kalau dalam tubuh kita, karena kalau kalian ingat dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya, di kelas sebelumnya kalian, bahwasanya tubuh kita itu 70% terdiri dari air, dari cairan, dari cairan, ya. Makanya fungsi rangka itu adalah salah satunya adalah tempat untuk menyimpan mineral. Terus pelindung organ-organ tubuh, jadi organ tubuh mulai dari atas sampai ke. Apa itu sendi? Sendi adalah pertemuan antara dua tulang yang memungkinkan gerakan pada tubuh dalam berbagai arah sesuai kebutuhan. Ya, jadi sendi itu adalah penghubung dua tulang. Ya, kalau di buku sendi ada berapa? Total sendi ada berapa? Ada 6. Itu yang akan kita pelajari sebentar lagi. Jadi sendi adalah tempat pertemuan antara dua tulang, dan ini juga akan membantu untuk pergerakan kita supaya lebih bebas. Ya, tapi ada sendi yang memang pergerakannya diatur. Oke, kita masuk. Nah, jenis sendi ada 6. Yang pertama adalah sendi plana, sendi ulung, sendi peluru, sendi putar, sendi engsel, dan sendi geser. Masuk ke bagian pertama, sendi plana. Sendi yang memungkinkan gerakan dua arah, yaitu maju dan mundur atau ke samping. Contoh sendi pada pangkal jari antara dua karpal dan metakarpal. Fungsinya memberikan fleksibilitas seperti menyengkeram benda. Jadi kalau kalian perhatikan di sana, contohnya ada di bagian pergelangan tangan. Jadi contoh di pergelangan tangan, ya, antara ibu jari, tulang karpal dan metakarpal ini, ya. Itu yang digunakan untuk supaya kita bisa maju mundur, dan juga untuk menyengkram benda, ya, cengkraman. Jadi itu sendi pelana. Jadi kalau kamu perhatikan di sini ada 4 titik, ya, dari kita. Nah, ini yang sendi pelananya ada di bagian itu. Ini untuk secara gambarnya, karena untuk pergerakannya yaitu maju mundur dan ke samping saja, ya. Pergerakannya hanya maju mundur dan ke samping saja. Jadi memberikan itu tadi, memberikan fleksibilitas atau bisa dikatakan fleksibilitas. Jadi memberikan fleksibilitas untuk mencengkram benda itu tadi. Lempar bola itu juga karena sendi tadi? Sendi peluru. Ya, lempar bola. Jadi cengkraman, ya. Dari cengkraman itu tadi kita pegang bolanya, kita lempar sampai bisa jauh, itu karena sendi peluru. Tapi juga tergantung dari kekuatan otot, itu ada pengaruhnya juga. Nah, yang selanjutnya itu adalah sendi putar. Sendi yang memungkinkan gerakan rotasi dan berputar sekitar sumbu. Ini ada di bagian kepala, ya, antara kepala sama rangka tubuh bagian bawah, di leher ini. Itu ada namanya sendi putar. Nah, ini fungsinya adalah untuk bisa memutar kepala. Tapi bukan memutar kepala berputar 360 derajat, bukan. Seperti menggeleng. Ya, berputarnya seperti ini. Ya. Kalau kalian berputarnya gini, ya habis nanti. Oke. Fungsi yang selanjutnya itu adalah untuk melakukan gerakan berputar seperti menggerakkan kepala, itu sudah dijelaskan, ya. Jadi tempatnya antara tulang atlas dan aksis ini di sini. Tulang atlas dan aksis ada di bagian ini. Tulang atlas dan aksis, ya. Yang keenam ini adalah sendi engsel. Sendi engsel itu di bagian, kalau kita tahu itu di bagian mana? Lutut terbungkul. Ya, di engsel dia mungkin gerakan satu arah seperti itu. Jadi gerakannya satu arah. Ya, kalau kita perhatikan, ya, lagi contohkan seperti ini. Gerakannya untuk sendi engsel itu hanya satu arah. Ya, ke belakang. Kalau kita perhatikan kan ke belakang aja, sama lurus. Sudah. Tidak bisa maju ke atas, ya kan? Kalau gerakan ini nggak bisa kita ke atas. Kalau ke atas pasti patah. Ya, jadi gerakannya itu lurus untuk meluruskan kaki sama untuk ke belakang seperti ini. Ya, gerakannya itu untuk menekuk dan meluruskan seperti berjalan dan menggenggam. Sama, ya. Di sini juga sendi engsel.
Jadi kalau sendi axial di bagian tangan itu di bagian sikut, ya, di bagian sikut itu juga ada sendi axial, ya. Kalau di bagian kaki itu di bagian lutut, ya. Kalau sendi axial di sini kan kalau kita lihat gunanya untuk mengangkat, ya. Jadi kalau kita punya sebuah benda di sini, ya, contoh kayak kita contoh seperti ini, benda, ya, itu diangkat, ya. Makanya dari mana? Ini karena ada sendi axial di sini. Nah, terus sendi axial itu nggak bisa untuk diputar, jadi bahaya ya kalau untuk diputar. Sendi geser, nah, sendi geser itu ada di bagian pergelangan tangan sama pergelangan kaki, ya. Pergelangan tangan dan pergelangan kaki fungsinya memberikan fleksibilitas kecil seperti meluruskan dan memutar tangan dan kaki, ya. Memutar tangan dan kaki. Kegiatannya kalau contoh itu ya kayak tadi sama menari, ya. Terus apa namanya, kalau mau gerakan yang mungkin berbarengan apa contoh nyapu lantai, kita pegang sama kita bergerak atau kaki, ya, itu bisa. Jadi yang digunakan adalah sendi geser, gerakannya kecil itu nanti. Nah, gangguan pada sendi, peradakan pada sendi itu ada nyeri kaku. Pernah nggak kalian waktu kalian mungkin bercanda sama temennya, terus bagian sikut atau bagian dengkul kalian menghantam sesuatu? Pernah? Terasa gimana? Terasanya nyetrum, terasa seperti tersetrum, tiba-tiba kan ya? Nah, itu ada peradakan pada sendi dan nyeri kaku. Biasanya itu kalau benturan yang terlalu keras itu juga berakan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Pak Yogi mau kasih tugas kelompok. Ini kalian kerjakan, ya. Itu sudah Pak Yogi sediakan kertas kosong juga. Kalian analisis, di situ ada masalah, ya. Ada masalah. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan, ya. Nanti kalau sudah, kalian bisa maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian jawab. Kalau ada yang mau diulang slide-nya, bilang Pak Yogi nanti mundurkan ke belakang slide-nya bisa. Yang tentang apa? Itu kan tentang apa? Tentang kaki. Nih, kaki. Ya, bisa kalian tuliskan. Ulang-ulang ini. Oke, biar gak terlalu menegangkan, ya, biar kalian bisa apa. Kita coba reviewing dulu yuk. Nah, reviewingnya gini. Perhatikan semua ke depan.
Ya, balikkan semua ke depan. Oke, Pak Egi minta tolong posisikan ada satu benda di tengah meja kalian. Mungkin boleh. Itu ada apa namanya? Tip X. Yang itu apa? Yang kiranya bisa berdiri. Boleh. Oke. Berdiri. Apa itu? Satu aja, satu benda. Oke. Bagian yang mungkin sakit adalah tulang, kaki, sendi, pergelangan kaki, dan otot di depan kaki ini bisa terjadi karena terlalu sering dilatih tanpa istirahat. Jadi tulangnya lelah dan ototnya jauh. Oke. Terus ini kiranya Menyedihkan dan diskusi. oh belum? Oh, ini belum semua. Kelompok yang lain? Kelompok 2? Oke. Kita sambut Adi. Ya, perhatikan yang lain. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain harus diperhatikan. Jadi, oke, perhatikan semuanya. Ya, bisa tenang. Jadi, hari ini ya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya apa? Kesimpulannya bahwasanya salah satu hal yang membuat tulang apa organ tubuh kita itu bisa sehat itu adalah dengan cara kita apa tadi? Berolahraga, terus minum dan makanan bergizi, lalu ya, itu adalah apa namanya yang harus kita perlukan untuk menjaga kesehatan dari tubuh kita. Ya, oke, mungkin sekian dari Pak Yogi. Ya, terima kasih juga untuk waktunya. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya dari cedera tangan. Oke, ini karena waktunya sudah mau habis. Untuk bagian kelompok itu bisa nanti diserahkan ke Pak Yo, dilanjutkan nanti. Ya, silakan nanti kita kerjakan. Oke. Jadi, oke, perhatikan semuanya. Ya, bisa tenang. Jadi hari ini ya kita bisa menyimpulkan bahwasanya apa kesimpulannya? Bahwasanya salah satu hal yang membuat tulang apa organ tubuh kita itu bisa sehat itu adalah dengan cara kita apa tadi? Berolahraga, terus minum dan makanan bergizi, lalu ya, itu adalah apa namanya yang harus kita perlukan untuk menjaga kesehatan dari tubuh kita. Ya, oke, mungkin sekian dari Pak Yogi. Ya, terima kasih juga untuk waktunya. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya jangan lupa untuk membawa bahan-bahan yang Pak Yogi sudah sampaikan dari minggu-minggu kemarin. Kita akan membuat untuk perangkat tangan, ya, perangkat tangan kita buat satu perangkat tangan. Kita praktekkan cara membuat perangkat tangan dari kertas atau. Oke, terima kasih. Itu waktunya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.